Saya Novita Hati sebagai panitera pengganti. Saya Firman Agusian Vaniti sebagai Hakim Ketua. Saya Najwa Mira Aminuddin sebagai Hakim Anggota 1. Saya Siti Arafalina Mukodawa sebagai Hakim Anggota 2. Saya Ramdan Apunas sebagai Jaksa 1. Saya Hasna Padigoro sebagai Jaksa 2. Saya Nafabila Muno sebagai saksi ahli. Saya Revalina Tulori sebagai saksi. Saya Aulia Putri Syafika Putabuga sebagai saksi. Saya Nurdini Tatia Jamalo sebagai saksi. Saya Galista Monto sebagai saksi korban. Saya Sinta Paramida sebagai saksi ahli. Saya Tiara Dewi Hastuti sebagai pengacara. Saya Abdi Arifin Hamid sebagai penasihat hukum. Saya Al-Fatih Laun sebagai terdakwa. Saya Riton Ismail sebagai petugas persidangan. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kasus yang kami angkat adalah tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Manado. Salah satu kasus yang terjadi di Manado adalah sepasang kekasih Alvar Sandelawi dan Elga Elista Mamonto. Mereka telah berpacaran selama 2 tahun. Akan tetapi pada suatu ketika 19 Mei 2025 pada pukul 14.00 WITA, pada saat telah terjadi pertengkaran antara Alvar Sandelawi dan Elga Elista Mamonto hanya karena masalah sepele. Tetapi Alvar Sandelawi tiba-tiba marah dan memukul kepala Elga dengan sebuah helm. Maka Elga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Maka terdakwa didakwa dengan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Sekian dan selamat menyaksikan. Baik, sebelum kami mulai izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib umum. Kegiatan praktek peradilan semu memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua peserta. Yang pertama, pembimbing bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruangan sidang. Semua yang hadir di ruangan sidang harus mentaati semua aturan di ruangan sidang. Yang kedua, semua peserta yang hadir di ruangan sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada pembimbing dan sesama peserta. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kode etik universitas. Yang keempat, berbicara dengan suara yang jelas ketika mengajukan pertanyaan sehingga dapat mendengar dengan jelas. Yang kelima, memanggil seseorang peserta ditunjuk sebagai hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. Yang keenam, berbagai benda berikut ini tidak diperkenakan untuk dibawa ke ruangan kegiatan praktek peradilan semu, yaitu senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Yang ketujuh, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Yang kedelapan, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Yang kesembilan, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Yang kesepuluh, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di luar ruang sidang. Yang kesebelas, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Yang ke-12, membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-13, wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. Yang ke-14, dilarang memberikan komentar atau saran atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa izin pembimbing. Yang ke-15, dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang yang mengganggu jalannya persidangan.
Yang ke-16, dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan. Selanjutnya, tata tertib persidangan. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. Yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat. Yang kelima, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang atau pembimbing untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Baik, itu saja. Terima kasih. Kepada penuntut umum dan penasehat hukum dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register 1 garing pidana titik B garing 2025 garing PM titik YIN Manado atas nama Alvar Stambilalung akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1 garing B garing 2025 garing YIN Manado atas nama terdakwa Alvar Stambilalung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, kepada penuntut umum untuk dipersilakan menghadirkan terdakwa ke ruangan sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Baiklah, sebelum itu kepada saudara terdakwa saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam berita acara pemeriksaan. Nama saudara Alvar Stambilalung, tempat lahir Manado, 2 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat tinggal Terminal Lama Jayapura Blok G, agama Islam, pekerjaan sebagai pegawai di perusahaan swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini, Yang Mulia. Baik. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pasal 351. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari lembaga dan konsultasi
Hukum IAIN Manado yang yaitu bernama Abi Arifin Hamid SH dan Diara Wihas Bukit SH. Baik. Kepada penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat? Ya, Majelis Hakim, kami membawanya. Baik, silakan untuk ditunjukkan. Ya, saudara, nama saudara Tiara Dingastuti dan juga Bapak Abi Arif Hamid. Oke, baik. Sudah siap? Baik, terima kasih. Silakan. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Nomor register perkara titik perkara garing pidana titik B garing 01 garing 5 garing 2025 garing PN titik Manado. Identitas terdakwa nama Alvar Sanggilalong, tempat tanggal lahir Tomohon 02 Februari 1989, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Perumahan Jaya Asri Blok G Kaplen, pendidikan SMU, pekerjaan pegawai perusahaan swasta. Penahanan penyidik 6 hari, diperpanjang penuntut umum 19 April 2025 sampai dengan 8 Mei 2025. Penuntut umum 22 April 2025 sampai dengan 21 Mei 2025. Jenis penahanan 22 Mei 2025 sampai dengan 20 Juli 2025. Dakwaan bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Kos Orange, Jalan Camar Buah, Kota Manado, Sulawesi Utara, terdakwa Alvar Sanggilalong telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban bernama Elga Adista Mamonto, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukul kepala korban yang dengan menggunakan helm hingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri, sehingga dibawa ke rumah sakit RSUD Kota Manado. Kejadian berawal ketika korban dan pelaku saling berboncengan ketika pulang dari kencan. Korban dan pelaku terlibat adu mulut selama di perjalanan pulang dan ketika sampai di tempat kos. Tempatnya pada area parkiran kos, pelaku dan korban masih terlibat dalam adu mulut sampai pelaku melakukan aksinya dengan memukul kepala korban menggunakan helm hingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban harus menjalani perawatan medis di RSUD Kota Manado selama 5 hari. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja tanpa hak dan menimbulkan rasa sakit dan luka fisik yang nyata pada tubuh korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 3 dan 2 KUHP. Pasal yang didakwakan pasal 351 ayat 1 KUHP. Penganiayaan dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Barang bukti dan saksi. Barang bukti yang pertama helm alat pemukul, 2 rekaman CCTV, 3 visum et repertum dari RSUD Kota Manado. Saksi Nurdini Tatia Jamalo, Aulia Putri Syafika Kota Buga, dan Reva Citra Turoli. Demikian surat dakwaan ini dibuat untuk digunakan dalam proses persidangan perkara penganiayaan atas nama Alvar Sanggilalong. Sekian. Baik, terima kasih. Untuk kepada saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut tadi? Ya, saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah penasihat hukum ingin mengajukan nota keberatan terhadap dakwaan yang telah diberikan tadi? Ada Yang Mulia, kami melanjutkan eksepsi. Baik, silahkan. Nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 01 garing pidana titik B garing 2025 garing PN titik IAIN Manado.
Alasan nota keberatan, Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang terhormat. Setelah kami membaca dan menyimak surat dakwaan yang telah dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum, pokok keberatan kami atas surat dakwaan penuntut umum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tuntutan yang diajukan tidak sesuai dengan kasus yang sebenarnya, bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah mendakwa terdakwa dengan menggunakan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan. Namun, setelah kami mencermati secara saksama uraian kejadian yang tertuang dalam surat dakwaan maupun berdasarkan fakta-fakta yang telah kami kumpulkan dari pihak terdakwa, kami menyatakan bahwa unsur dalam pasal 351 KUHP tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Bahwa peristiwa yang menjadi dasar perkara ini sesungguhnya adalah perselisihan berupa adu mulut antara terdakwa dan korban yang terjadi secara spontan dan tidak terencana. Dalam situasi tersebut, terdakwa memegang helm dan secara tidak sengaja helm tersebut terlepas dari genggamannya dan mengenai wajah korban yang menyebabkan memaringan. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, tidak pernah ada niat, maksud, atau kehendak dari dirinya untuk melukai korban, apalagi melakukan perbuatan secara sengaja sebagaimana disyaratkan dalam pasal 331 KUHP. Maka dari itu, unsur kesengajaan atau offset sebagai syarat utama terjadinya tindak pidana penganiayaan tidak terbukti dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menjadi tidak tepat secara hukum dan tidak sesuai dengan peristiwa konkret yang terjadi. Atas dasar itu, kami menyatakan bahwa penggunaan pasal 331 KUHP dalam dakwaan merupakan penerapan hukum yang keliru dan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, sehingga dakwaan tersebut semestinya dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Yang kedua, dakwaan tidak menyentuhkan pasal secara terpadu mengakibatkan dakwaan menjadi kabur atau obscure libel. Selain dari ketidaksesuaian antara pasal yang didakwaan dengan fakta peristiwa, kami juga menilai bahwa jaksa penuntut umum tidak menyusun surat dakwaan secara lengkap dan terpadu, sebagaimana seharusnya dilakukan dalam penyusunan dakwaan yang profesional dan sesuai hukum acara pidana. Bahwa dalam praktik hukum acara pidana, jaksa penuntut umum berkewajiban mencantumkan pasal-pasal yang relevan dan berkaitan satu sama lain, baik secara alternatif, subsidiar maupun kumulatif, agar surat dakwaan dapat menjelaskan secara utuh konstruksi yuridis dari perbuatan yang dituduhkan. Namun demikian, dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum hanya mencantumkan satu pasal tunggal tanpa menjelaskan keterkaitannya dengan ketentuan lain yang dapat memberikan gambaran utuh terhadap bentuk kesalahan atau perbuatan pidana terdakwa. Hal ini menyebabkan dakwaan menjadi tidak sistematis, tidak logis, dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang disangkakan. Ketidakadilan ini telah menyebabkan dakwaan menjadi kabur atau obscure libel karena terdakwa tidak dapat memahami secara penuh dasar hukum dari dakwaan yang ditujukan kepadanya. Padahal menurut doktrin dan jurisprudensi yang berkembang, dakwaan yang obscure dapat dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan hak terdakwa untuk membela secara adil. Oleh karena itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP dan tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara lebih lanjut. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Baik, untuk kepada saudara penuntut umum, apakah memiliki tanggapan terhadap nota keberatan yang diberikan oleh penasihat hukum? Ada yang mulia, kami akan menanggapi secara lisan. Baik, silakan. Penasihat hukum mengatakan bahwa surat dakwaan yang kami sampaikan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Dalam hal ini, penuntut umum sudah membuat surat dakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, yaitu uraian secara jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan, maka kami memohon agar majelis hakim menolak apa yang disampaikan oleh penasihat hukum karena kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Baik. Bagaimana penasihat hukum? Apakah dari pihak penasihat hukum memiliki tanggapan lagi atas dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Kami tetap pada nota keberatan kami yang mulia. Baik. Jika penuntut umum tetap pada surat dakwaannya dan penasihat hukum
tetap pada nota keberatannya, maka aktivitas sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Tunggu sebentar, hakim. Maka kita akan tunda untuk besok. Bagaimana tuh? Baik. Sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari esok, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2025, jam 13.00 WITA, dengan agenda acara adalah putusan sela. Dengan demikian, maka sidang menyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Mohon para hadirin untuk berdiri. Mohon para hadirin untuk duduk kembali. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah YIN Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1/PIB/2025/PN YIN Manado atas nama terdakwa Alvar Sambilalu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik. Sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk itu, kepada penuntut umum, kepada penasihat hukum, dan seluruh hadirin sekalian, harap mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 1/PIB/2025/PN YIN Manado demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Peradilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Dengan perkara atas nama terdakwa Muhammad Fikrom Saman, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, penahanan dianggap telah dibacakan. Terdakwa dengan perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya menimbang bahwa berdasarkan surat penuntut umum, terdakwa telah dihadapkan dengan persidangan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut. Terlampir dalam berkas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota 1. Silakan. Menimbang bahwa berdasarkan surat penuntut umum terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut, terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa di sisi lain setelah majelis hakim cermati dan meneliti surat dakwaan penuntut umum, majelis hakim mendapati bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah membuat secara lengkap tanggal, tanda tangan, identitas terdakwa, tepat menjadi akuntabiliti dan waktu kejadian serta seluruh unsur grafik yang dirumuskan, baik cara tindak pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana serta pasal-pasal undang-undang yang dituduh pada diri terdakwa. Sehingga dalam hal ini menurut hemat majelis hakim, surat dakwaan penuntut umum yang disusun tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat 2 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan dengan isi materi sebagai berikut. Surat dakwaan tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap, selanjutnya terlampir dalam berkas. Silakan. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah cermat dan lengkap dalam mempersiapkan surat dakwaannya sehingga tidak terdapat kekurangan terhadap kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Menimbang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka nota keberatan nasihat hukum terdakwa harus ditolak. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah cermat dan lengkap dalam mempersiapkan surat dakwaannya sehingga tidak terdapat kekurangan terhadap kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Menimbang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka nota keberatan nasihat hukum terdakwa harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan pasal 156 ayat 1
Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni dalam hal terdakwa, identitas ataupun terdakwa mengajukan keberatan, pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan juga dapat diterima atau istilahnya dibatalkan. Maka diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memberikan pendapatnya. Hakim mempertimbangkan putusan tersebut. Untuk selanjutnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa penasihat hukum menyatakan ditolak, dan selanjutnya majelis hakim melanjutkan penetapan perkara ini harus dilanjutkan. Mengadili 1. Menyatakan bahwa nota terdakwa dari penasihat hukum atas nama Alfat Senggilalun dinyatakan ditolak. 2. Dinyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor 1/pidana-B/2025 Manado sah sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara ini. 3. Diperintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan atas nama terdakwa Alfat Senggilalun sebagai dengan menghadirkan alat bukti. 4. Melakukan perkara sampai pada putusan akhir. Dengan demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin 12 Mei oleh saya Firman Agus Vanity sebagai Hakim Ketua dan didampingi oleh Majelis Hakim oleh Siti Arafa dan Najwa Amiruddin dan juga panitera pengganti yaitu Novita Lati. Baik, untuk itu kepada saudara terdakwa, apakah masih memiliki tanggapan atas putusan selah yang sudah dibacakan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Baik, bagaimana penasihat hukum? Kami menghargai putusan yang telah dibacakan. Namun kami akan mengadakan pelaporan ke pengadilan tinggi yang mulia. Baik, kepada terdakwa dan juga penasihat hukum, memang saudara diberikan hak untuk mengajukan perlawanan. Akan tetapi, pemeriksaan ini akan tetap dilaksanakan. Apakah dapat dimengerti? Mengerti ya? Baik. Sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Untuk itu, kepada penuntut umum diberikan waktu dalam menyiapkan alat buktinya. Maka sidang hari ini akan ditunda. Apakah penuntut umum siap? Siap. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Mohon para hadirin untuk berdiri. Para hadirin untuk duduk kembali. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Mohon para hadirin untuk berdiri. Para hadirin untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah YI Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1/B/2025 YI Manado atas nama terdakwa Alfat Senggilalun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Untuk itu, kepada jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan? 4 orang saksi yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi pertama. Saksi pertama atas nama Elga Alista Mamonto, yang dimana saksi merupakan saksi korban yang mulia. Baik, untuk itu terdakwa silakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, kepada saksi pertama silakan masuk ke ruang sidang. Baiklah, sebelum itu, apakah saksi pada hari ini dalam keadaan sehat? Tidak yang mulia, saya dalam keadaan tidak baik saja, tapi saya siap mengikuti persidangan hari ini. Oke, baik, terima kasih. Untuk sebelum itu, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan. Nama saudara Elga Alista Mamonto, tempat tanggal lahir Manado 15 Agustus 2005, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, alamat kos Orange Jalan Camat Manado. Pekerjaan saat ini adalah mahasiswa, kemudian kebangsaan Indonesia.
Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan pada persidangan hari ini, menurut undang-undang saudari itu harus disumpah atau dijanji. Untuk itu apakah saudari siap? Saya siap Yang Mulia. Baik, untuk kepada petugas peraniawan agar bisa mengambil tempat. Silakan hakim anggota. Saudari silakan berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang tidak lain dan seperti sebenarnya. Maaf, diulangi. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat. Baik, saudari saksi telah berjanji menurut agama dan keyakinan saudari. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan yang palsu, maka saudari diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti akan hal itu? Saya mengerti Yang Mulia. Baik, langsung saja. Apakah saudari kenal dengan terdakwa? Iya Yang Mulia, saya kenal. Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Yang Mulia. Begitu, coba saudari jelaskan bagaimana kronologi terjadinya penganiayaan tersebut. Jadi pada mulanya Yang Mulia pada tanggal 19 lalu saya dan saudara Alvar baru pulang dari kencan, yang dimana selama perjalanan itu kami bertengkar adu mulut karena masalah sepele Yang Mulia, yang dimana ketika sampai di kos permasalahan itu mulai memanas yang membuat Alvar menjadi marah sekali sehingga memukul saya dengan helm yang dia pegang Yang Mulia. Ya, sudah. Itu yang Baik. Untuk kepada jaksa penuntut umum, apakah bisa menghadirkan barang bukti ke majelis hakim? Baik, majelis hakim yang terhormat. Apakah benar ini barang bukti yang dilakukan oleh terdakwa? Iya benar Yang Mulia, helm tersebut yang digunakan untuk memukul kepala saya. Baik, silakan untuk hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Ketua. Saudari saksi, tolong jelaskan tempat terjadi lokasi penganiayaan tersebut. Di halaman parkiran Pos Orange. Yang Mulia. Apakah ada orang lain yang melihat kejadian itu? Ada Yang Mulia. Ada saudara Nurdini Katia Jamalo yang ada di tempat kejadian. Kebetulan dia penghuni kos Orange. Apakah sebelumnya ada permasalahan dengan terdakwa? Sebenarnya tidak ada masalah serius Yang Mulia, cuman hanya ada masalah sepele kemudian menjadi besar karena emosi Alvar. Baik, cukup. Baik, silakan hakim anggota 2 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Ketua. Saudari saksi, apakah saudari sempat dirawat di rumah sakit akibat penganiayaan tersebut? Ya Yang Mulia, saya dirawat di rumah sakit Manado selama 5 hari. Coba saudari jelaskan bagaimana kondisi luka yang saudari alami. Ada luka robekan di kepala saya Yang Mulia. Selain luka tersebut, apakah ada luka lain yang saudari alami? Ada Yang Mulia. Ada memar di bagian mata saya dan juga bibir saya. Setelah itu ada memar-memar di badan saya Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Tentu ada yang mulia. Baik, silakan. Saudari saksi, coba saudari jelaskan, apakah terdakwa meminta maaf setelah melakukan perbuatan tersebut kepada Anda? Tidak, justru dia langsung pergi tanpa meminta maaf.
saudari saksi, apakah setelah kejadian ini saudari saksi sempat melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib? Iya, saya melaporkan ke kantor polisi bersama keluarga saya. Baik Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah memiliki pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silahkan. Kepada saudari saksi, ingin saya tanyakan, apakah benar saudari ikut memprovokasi terdakwa dengan kata-kata kasar? Tidak, kami hanya bertengkar karena pertengkaran sepele. Namun setelah sampai di pos, dia mulai emosi parah, yang membuat dia emosi sehingga memukul saya dengan helm. Baik, masih ada lagi? Masih ada yang mulia. Pertanyaan pertama, saudari saksi, apakah saudari yakin bahwa luka yang saudari alami murni akibat pukulan helm tersebut? Murni, karena saya mengalami sendiri. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah tidak mungkin saudari terjatuh dan terbentur sesuatu? Tidak, karena posisinya saya itu dalam keadaan berdiri, kemudian dia pun menggunakan helm. Baik, pertanyaan dari kami sementara cukup. Yang mulia. Baik. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi kepada saksi? Sudah cukup yang mulia. Kepada penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan saudara saksi? Sebagian benar yang mulia. Memang saya memukul korban, tapi itu cuma emosi sesaat yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, kepada saksi, saya anggap sudah cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali. Saudara saksi, untuk itu dipersilakan untuk menyalakan ruang sidang. Baik, kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi kedua atas nama Nurdin Fatia Jamalo dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat? Ya, yang mulia, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah. Seperti dalam pemeriksaan berita pemeriksaan, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara Nurdin Fatia Jamalo, tempat tanggal lahir Ambon 12 September 2004, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, agama Islam, alamat 22 bawah, pekerjaan sekarang mahasiswa, kebangsaan Indonesia. Apakah benar? Iya, yang mulia. Baiklah, kepada saudari, sebelum saudari memberikan keterangan di sidang hari ini, saudari harus disumpah atau berjanji. Apakah saudari siap? Saya siap, yang mulia. Baiklah, untuk kepada petugas mediawan untuk disilakan mengambil tempat. Kepada hakim yang bersatu silakan. Silakan berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan dulu. Kepada Haniawan kembali berkata. Baik, saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang semestinya, karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan yang palsu, maka saudari akan diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 22 KUHP. Apakah saudari mengerti? Iya, yang mulia, saya mengerti. Baik, terima kasih.
Baik, saudari saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Iya yang mulia, kenal sebatas teman. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Bagaimana dengan korban? Apakah saudari kenal? Iya yang mulia, dia teman baik saya. Baik, saudari saksi, apakah saudari mengerti mengapa dimintai keterangan sebagai saksi pada persidangan hari ini? Iya yang mulia, sehubungan dengan salah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang telah saya saksikan. Baik, apakah saudara tahu antara korban dan terdakwa telah mempunyai permasalahan sebelumnya? Menurut sepengetahuan saya, tidak pernah terjadi permasalahan serius antara korban dan terdakwa sebelumnya yang mulia. Oke, baik. Coba saudara jelaskan apa yang saudara lihat pada kejadian tersebut. Jadi pada tanggal 19 Mei 2025 itu sekitar pukul 14 WITA, saya sedang berada di tempat kejadian yang memang adalah kos saya sendiri. Saat itu saya mendengar suara pertengkaran dari halaman parkiran. Kemudian saya melihat terdakwa memukul kepala Elga dengan helm. Elga langsung jatuh berdarah dan menangis kesakitan yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah helm ini yang digunakan oleh terdakwa? Benar yang mulia. Baik. Baik, langsung saja. Hakim nomor 1, apakah memiliki pertanyaan? Baik. Silakan. Saudari saksi, apakah saudari tahu yang menyebabkan pertengkaran terdakwa dan korban? Dari yang saya dengar, mereka bertengkar karena masalah kecil tentang hubungan mereka yang mulia. Yang saya ketahui, mereka ini sedang berpacaran. Terus bagaimana kondisi korban setelah dipukul? Korban langsung terjatuh dan berdarah di bagian pelipis kanan, menangis kesakitan dan terlihat sangat lemah yang mulia. Terus bagaimana? Apa yang dilakukan terdakwa setelah memukul? Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban tanpa membantu atau meminta maaf. Baik, untuk itu hakim anggota 2, silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Saudari saksi, apakah benar saudara melihat sendiri memukul korban dengan helm? Iya yang mulia, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri terdakwa memukul kepala korban dengan helm hitam tersebut. Saudari saksi, berapa kali terdakwa memukul korban? 1 kali pukulan keras di bagian pelipis kanan yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak Hakim. Ya, Saudara silakan. saksi, apakah benar pada saat terjadinya penganiayaan saksi berada di lokasi kejadian? Iya Pak, saya sedang berada di kos dan saya berada di lorong kos saat mendengar pertengkaran tersebut, melihat kejadian penganiayaan tersebut. Coba saudara jelaskan kondisi helm yang digunakan memukul korban itu. Helm itu berwarna hitam, berukuran sedang, dan terlihat keras. Setelah digunakan memukul, ada sedikit noda darah di bagian pinggir helm tersebut ya Pak. Baik, cukup pertanyaan dari kami Pak Hakim. Baik, terima kasih jaksa. Silakan untuk penasihat hukum, apakah memiliki pertanyaan? Ada. Baik, silakan. Baik saudari saksi, apakah saudari yakin tidak ada provokasi dari korban yang memancing emosi terdakwa? Yang saya lihat memang ada pertengkaran mulut, tetapi tidak ada alasan untuk melakukan kekerasan fisik Pak. Saudari saksi, apakah posisi saudari saat melihat kejadian memungkinkan untuk melihat dengan jelas? Iya Pak, saya berada tidak jauh dari pintu kamar yang terbuka dan saya bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut. Baik, apakah sudah cukup? Ya. Baik, Yang Mulia. Baik. Pertanyaan saya sudah cukup. Untuk kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Baik. Untuk saudara saksi, apakah ada keterangan lagi yang ingin ditambahkan? Baik, untuk sementara ini cukup ya, Yang Mulia, keterangan dari saya. Baik, terima kasih. Dengan demikian, pemeriksaan saksi kedua telah kami anggap cukup. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan. Baik, untuk itu kedua saudari dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang.
Kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Ya, baik, saksi ketiga atas nama oleh Putri Syafiqah Putabuga dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baiklah, kepada saudari saksi, apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat? Iya yang mulia, sehat-sehat dan saya memberikan keterangan pada persidangan ini. Baiklah, sebelum itu pertama-tama saya akan menyampaikan identitas saudara sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan. Nama saudari Aulia Putri Syafiqah Putabuga, tempat tanggal lahir Manado 28 Maret 2005, jenis kelamin perempuan, umur saudari 22 tahun, agama Islam, alamat Jalan Camar Manado, pekerjaan sekarang wira swasta dalam kurun pemilik kos, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum itu, saudari memberikan keterangan di persidangan ini, saudari harus disumpah atau dijanji. Untuk itu, apakah saudari bersiap? Saya berjanji yang mulia. Baik, kepada petugas Raniawan silakan mengambil tempat. Kepada hakim nomor 1, silakan. Saudari, ikuti keterangan saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain yang mohon diulang. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan dulu. Kepada Rahaniawan, Baik, saudari saksi, saudari telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami di sini berharap saudari dapat memberikan keterangan yang semestinya. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan yang palsu, maka saudari diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan korban dan juga terdakwa? Iya yang mulia, keduanya adalah penghuni kos, Elza tinggal di kamar nomor 7, sedangkan Alvar sering berkunjung sebagai tamu yang mulia. Baik, apakah saudari tahu tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 19 Mei tahun 2005? Iya yang mulia, saya saat itu sedang berada di kos, saya mendengar keributan dan teriakan dari arah parkiran. Baik. Apa yang saudari lakukan setelah mendengar keributan tersebut? Saya keluar untuk melihat apa yang terjadi dan melihat Elza terjatuh berdarah di parkiran. Rudini sedang membantunya, saya langsung membantu dan membawa Elza ke rumah sakit yang mulia. Apakah saudari melihat terdakwa pada saat itu? Saya melihat Alvar berjalan menjauh dari lokasi dengan helm di tangannya seperti hendak pergi dengan motornya. Baik, saudari saksi, sini saya akan menanyakan tentang karakter korban atau Elza selama tinggal di kos. Bagaimana karakter Elza? Elza adalah anak yang baik, tenang, tidak pernah membuat masalah. Dia selalu membayar kos tepat waktu dan menjaga kebersihan kamarnya. Kalau bagaimana dengan terdakwa? Kalau Alvar awalnya sopan, tapi beberapa kali saya melihat dia agak emosional jika sedang bertengkar dengan Elza, tapi tidak pernah separah kejadian kemarin yang mulia. Baik, untuk itu apakah di kos itu memiliki peraturan ketat atau bagaimana? Ya yang mulia, tamu hanya boleh berkunjung sampai jam 9 malam dan harus izin ke saya terlebih dahulu. Alvar biasanya patuhi aturan ini sih yang mulia. Baik, apakah kejadian seperti ini pernah terjadi sebelumnya? Tidak pernah yang mulia, ini kejadian pertama sampai ada kekerasan fisik. Baik. Untuk kepada jaksa penuntut umum, apakah memiliki pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara melihat kondisi luka korban secara langsung? Ya, saya melihat ada darah di pelipis kanan Elza dan dia terlihat sangat kesakitan. Baik, kepada penasihat hukum, Ada yang mulia. silakan.
Baik, saudari saksi. Saudari saksi adalah ibu kos apa benar? Tidak benar. Nah, saudari saksi, apakah saudari mengetahui ada masalah dalam hubungan antara korban dan terdakwa? Yang saya tahu mereka kadang bertengkar seperti pasangan pada umumnya, tapi tidak sampai ke tahap fisik. Baik, apakah ada lagi? Untuk jaksa penuntut umum? Cukup yang mulia. Baik, kepada terdakwa, bagaimana keterangan saksi? Apakah benar adanya? Benar yang mulia. Baik, untuk dari keterangan saksi saya anggap sudah cukup. Untuk itu silakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik Pak Hakim, saksi selanjutnya adalah Reva Citra Troli. Silakan untuk masuk ke dalam ruangan sidang. Baiklah. Kepada saudari saksi, apakah saudari pada hari ini dalam keadaan sehat? Ya yang mulia, saya sehat dan tidak memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baik. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam berita acara pemeriksaan. Nama saudara Rifalina Citra Tuloli, tempat tanggal lahir Manado 3 Februari 2005, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Islam, alamat Jalan Peretendian Manado, pekerjaan sekarang sebagai mahasiswa kebangsaan Indonesia. Baiklah. Sebelum saudara memberikan keterangan pada persidangan hari ini, saudari harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudari bersiap? Saya bersiap yang mulia. Baik, kepada petugas Kurniawan silakan mengambil tempat. Kepada hakim nomor 1. Saudari silakan duduk. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada Kurniawan silakan kembali. Tegakkan ini. Baiklah, saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan yang palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Apakah saudari mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baik. Apakah saudari kenal dengan terdakwa? Ya yang mulia, saya kenal dengan terdakwa sebagai pacar dan sahabat saya. Baik. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Kalau dengan korban, apakah saudari kenal? Iya yang mulia, Elga adalah sahabat baik saya sejak SMA. Kami sangat dekat dan sering berbagi cerita. Baik. Apakah saudari mengetahui hubungan antara korban dan juga terdakwa? Iya yang mulia, mereka berpacaran sudah sekitar 2 tahun. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, tapi dalam beberapa bulan terakhir, Elga sering cerita kalau Alfa mudah marah dan posesif. Baik. Coba saudari jelaskan lebih detail mengenai perubahan perilaku terdakwa yang saudari ketahui dari cerita korban. Menurut cerita Elga, Alfa mulai sering cemburu berlebihan. Tidak suka kalau Elga dekat dengan teman lelaki, bahkan yang hanya teman biasa. Dia juga sering marah kalau Elga tidak membalas pesan atau teleponnya dengan cepat. Elga pernah bilang kalau dia merasa tertekan dengan sikap Alfa yang terlalu mengontrol. Baik. Apakah korban pernah menceritakan adanya kekerasan sebelumnya? Belum pernah kekerasan fisik sebelumnya ya, tapi Elga pernah cerita kalau Alfa pernah membentaknya dengan keras dan membuatnya menangis. Saya sempat menyarankan Elga untuk berhati-hati. Baik. Bagaimana kondisi korban setelah kejadian pada tanggal 19 Mei? Saya langsung ke rumah sakit begitu mendengar kabar dari Mati.
Elga terlihat sangat trauma yang mulia. Dia menangis terus dan berkata tidak percaya kalau Alvar bisa memukul dia dengan seperti itu. Dia juga takut kalau Alvar akan melakukan hal yang lebih buruk lagi. Pada saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah korban pernah meminta bantuan saudara untuk menghadapi masalah dengan terdakwa? Iya Ibu, Elga sering curhat ke saya dan minta saran. Saya selalu bilang kalau dia tidak boleh membiarkan dirinya diperlakukan buruk. Tapi dia selalu bilang akan mencoba bicara baik-baik dengan Alvar. Bagaimana reaksi saudara terhadap kejadian penganiayaan ini? Saya sangat shock dan marah, Bu. Saya tidak menyangka Alvar bisa sampai memukul Elga. Sebagai sahabat, saya merasa gagal melindungi dia. Baik yang mulia, pertanyaan dari saya cukup. Baik, kepada penasihat hukum apakah ingin memberikan pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Majelis Hakim, dalam kesempatan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan keberatan dan pembantahan atas keterangan saksi yang baru saja diberikan di persidangan. Saksi yang bersangkutan memberikan keterangan mengenai pokok perkara, namun tidak menyaksikan langsung peristiwa yang dimaksud, melainkan hanya mendengar cerita dari pihak lain. Dengan kata lain, keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, yaitu keterangan yang diperoleh bukan dari pengalaman atau pengamatan langsung, melainkan hanya berdasarkan apa yang didengar dari orang lain. Sebagaimana telah ditegaskan dalam praktik hukum yang jurisprudensi yang berlaku, testimonium de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat. Menurut hukum acara pidana di Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 185 ayat 2 KUH, pasal 185 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang ia nyatakan di sidang, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. Dengan demikian, keterangan saksi yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pembuktian kepada terdakwa. Sekian, Mudah. Baik, kepada saudari penuntut umum, silakan kalau memiliki tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saudari penasihat hukum. Baik yang mulia, bahwa benar menurut penasihat hukum terkait pasal 185 ayat 2 tentang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri. Namun demikian dalam praktik hukum acara pidana, saksi di auditu tetap dapat didengar dan diperiksa secara dalam persidangan, meskipun nilainya terbatas dalam pembuktian. Dalam hal ini, kami tidak menjadikan keterangan saksi tersebut sebagai satu-satunya alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bukti tambahan atau bukti penunjang yang menguatkan alat bukti lain yang sah. Dengan demikian, kami memohon kepada mulia majelis hakim untuk tetap menerima dan mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh keterangan saksi. Demikian tanggapan dari kami, semoga menjadi pertimbangan yang bijak bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini secara adil berdasarkan hukum. Sekian. Baik, kepada penasihat hukum, apakah memiliki tanggapan lagi? Kami tetap pada argumen kami yang mulia. Cukup. Baik, hakim nomor 1. Bagaimana dengan tanggapan atas dua poin? Oke, hakim nomor 2. Apakah kita menerima atau menolak? Baik, saudara sekalian, dengan adanya keterangan dari dua pihak ini, kami majelis hakim menimbang bahwa saksi yang bernama Revalina Citatuloli dalam keterangannya menyatakan bahwa ia mengetahui peristiwa pidana tersebut dari korban tanpa menyaksikan peristiwa tersebut. Maka kami majelis hakim menilai bahwa saksi termasuk dalam kategori saksi di auditur yang menurut hukum acara pidana tidak memiliki kekuatan pembuktian yang terdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 26 KUHP. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai pelengkap apabila adalah bukti lain yang mendukung. Bagaimana pendapat? Apakah setuju dengan hal ini? Baik yang mulia, saya setuju. Kepada penasihat hukum,
Baik, Yang Mulia, saya setuju. Kepada saksi, saya anggap keterangan saksi sudah cukup. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Kepada saksi, silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada lagi saksi yang akan dihadirkan? Masih ada Pak Hakim. Kami ingin menghadirkan saksi ahli dari rumah sakit Pak. Baik, silakan. Ya, baik saudara saksi ahli, kita silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Baik, pada saudara saksi ahli, apakah saudari dalam keadaan sehat? Ya, Yang Mulia, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan saya siap untuk mengatakan keterangan dalam persidangan ini. Baik, sebelum itu saya akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara Dr. Kunapa Polimanung SPF, tempat tanggal lahir Manado 15 Oktober 2004, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Perumahan Gria Paniki Indah, pekerjaan sebagai dokter spesialis forensik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado, kebangsaan Indonesia. Apakah betul? Benar, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya saudara, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, menurut undang-undang saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu apakah saudara siap? Saya siap, Yang Mulia. Baik, untuk itu kepada petugas peroniawan agar bisa mengambil tempat. Kepada hakim nomor 1, silakan. Silakan saudari berdiri. Ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rekan Yawan, silakan kembali. Baik. Kepada saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama dan keyakinan saudari anut, maka untuk hal itu kami harap saudari memberikan keterangan yang benar adanya. Apakah saudari mengerti? Yang Mulia, saya mengerti. Baik. Coba saudari jelaskan keahlian dan pengalaman saudari di bidang yang saudari ahli. Saya adalah dokter forensik dengan pengalaman selama 15 tahun menangani kasus-kasus kekerasan dan pemeriksaan visum et repertum. Saya telah menangani lebih dari 500 kasus penganiayaan dan kekerasan fisik. Wow. Apakah saudari telah memberikan korban dalam kasus ini? Ya, Yang Mulia. Saya telah melakukan pemeriksaan terhadap korban saudari Andreas Tamamoto pada tanggal 19 Mei 2025 dan membuat visum et repertum. Baik. Coba saudari jelaskan hasil pemeriksaan yang saudari lakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, korban mengalami yang pertama luka robek atau vulnus claviculatum di pelipis kanan sepanjang 3 cm dengan kedalaman 0,5 cm. Yang kedua, korban mengalami hematoma atau memar di sekitar mata kanan berukuran 4 x 3 cm. Yang berikutnya, bengkak ringan di kepala bagian kanan. Yang terakhir, korban mengalami gejala confusion ringan berupa pusing dan mual. Baik. Berdasarkan keterangan dari saksi ahli, apakah luka tersebut konsisten dengan pukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan helm? Ya, Yang Mulia. Pola luka dan lokasi cedera konsisten dengan trauma tumpul akibat benda keras seperti helm. Bentuk luka korban menunjukkan benturan dengan permukaan yang relatif tumpul namun sangat keras. Berapa lama waktu penyembuhan luka tersebut menurut perkiraan medis? Berdasarkan tingkat keparahan luka, diperkirakan membutuhkan waktu penyembuhan 10-14 hari untuk luka luar dan pemulihan total dari gejala confusion sekitar 3-4 minggu. Baik.
apakah luka tersebut termasuk dalam kategori luka ringan atau luka berat? Menurut kriteria medis dan hukum, luka ini termasuk kategori penganiayaan ringan namun cukup serius karena mengenai area kepala yang vital. Baik, silakan hakim nomor 1 memberikan pertanyaan kepada saudara. Saudari saksi ahli, apakah mungkin luka tersebut terjadi karena korban terjatuh sendiri? Berdasarkan pola luka dan lokasi cedera, kemungkinan besar disebabkan oleh trauma eksternal berupa pukulan, bukan karena terjatuh. Pola luka robek di pelvis menunjukkan benturan langsung dengan benda tubuh yang berat. Terima kasih. Hakim anggota 2, silakan. Saudara saksi ahli, berdasarkan pemeriksaan, apakah ada kemungkinan luka tersebut mengancam jiwa korban? Tidak, yang mulia. Meskipun mengenai area kepala, luka tersebut tidak mengancam jiwa, namun tetap memerlukan penanganan medis yang serius. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum silakan jika ada pertanyaan. Ya baik, yang mulia mungkin dari kami belum ada. Baik, kepada penasihat hukum Ada yang silakan. baik. Saudara saksi ahli, apakah ada kemungkinan luka tersebut tidak disengaja atau akibat kecelakaan? Berdasarkan lokasi dan pola luka, sulit untuk dikategorikan sebagai kecelakaan. Luka menunjukkan adanya kekuatan yang cukup besar dan diarahkan secara spesifik. Baik, sudah cukup. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan ahli ini? Saya terima keterangan saksi yang mulia. Baik, baiklah, kepada saudara saksi ahli, saya kira sudah cukup. Untuk itu diucapkan terima kasih. Silakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ingin dihadirkan? Masih ada Pak Hakim. Kali ini kami ingin menghadirkan saksi ahli psikologi Pak Hakim. Baik, silakan. Ya baik, saksi ahli atas nama Sinta Praminta dipersilakan masuk. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudari pada hari ini dalam keadaan sehat? Ya Pak Hakim, saya dalam keadaan sehat dan saya memberikan keterangan ahli dalam persidangan ini. Baik, sebelum itu saya akan menanyakan identitas saudara. Nama saudara Sinta Paramita, SPSI, MPSI, tempat tanggal lahir Manado, 22 Juli 1960, jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, alamat Jalan Samratulangi Manado. Pekerjaan sekarang adalah sebagai psikolog klinis kebangsaan Indonesia. Apakah betul? Baik, terima kasih. Sebelum saudari memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, saudari harus disumpah atau dijanji. Untuk itu apakah saudari bersiap? Siap. Baik, kepada petugas peraniawan untuk bisa mengambil tempat. Baik, berani anggota. Silakan berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Silakan. Kepada penyeluruh silakan kembali. Baik, saudari saksi ahli, saudari telah disumpah berdasarkan agama dan keyakinan yang saudari anut. Untuk itu, saudari kami harap memberikan keterangan yang semestinya. Apakah saudari mengerti? Ya, saya mengerti. Baik.
Coba saudara jelaskan keahlian dan pengalaman saudari di bidang psikologi. Saya adalah psikologi klinis lulusan Universitas Gadjah Mada dengan pengalaman 12 tahun menangani kasus-kasus trauma dan kekerasan. Saya memiliki sertifikat khusus dan penanganan korban kekerasan domestik dan trauma psikologis. Saya juga aktif sebagai konsultan psikologi forensik di berbagai rumah sakit dan lembaga hukum. Baik, apakah saudari telah melakukan evaluasi psikologis terhadap korban dalam kasus ini? Ya Pak Hakim, saya telah melakukan serangkaian tes psikologis dan wawancara klinis terhadap korban saudari Elda Elisa Mamonto pada tanggal 25 Mei 2025. Baik, coba saudari jelaskan hasil evaluasi psikologis yang saudara lakukan. Berdasarkan hasil evaluasi psikologis yang saya lakukan, korban menunjukkan gejala-gejala seperti post-traumatic stress disorder atau PTSD ringan dengan gejala flashback kejadian penganiayaan, mimpi buruk dan gangguan tidur, kecemasan berlebihan ketika bertemu dengan orang yang mirip pelaku, serta mudah terkejut. Yang kedua, depresi ringan dengan gejala mood yang menurun, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, serta gangguan nafsu makan. Dan anxiety disorder dengan manifestasi serangan panik ringan, ketakutan berlebihan terhadap situasi konflik, serta kesulitan berkonsentrasi. Berdasarkan keahlian saudara, apakah kondisi psikologis korban ini konsisten dengan korban kekerasan dalam hubungan berpacaran? Ya Pak Hakim, gejala-gejala yang ditunjukkan korban sangat konsisten dengan pola trauma yang dialami oleh korban kekerasan dalam hubungan intim atau dating. Pola ini biasanya mencakup perasaan takut, kehilangan kepercayaan diri, dan trauma yang berkelanjutan. Baik. Bagaimana prognosis atau perkiraan pemulihan kondisi psikologis korban? Dengan penanganan terapi yang tepat, diperkirakan korban membutuhkan waktu 6-12 bulan untuk pemulihan optimal. Namun, beberapa gejala seperti kewaspadaan berlebihan dan ketakutan terhadap kekerasan mungkin akan bertahan lebih lama. Dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting untuk proses pemulihan. Baik. Apakah kejadian ini akan berdampak pada hubungan interpersonal korban di masa depan? Sangat mungkin, Pak Hakim. Korban kekerasan dalam hubungan berpacaran cenderung mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan dengan pasangan di masa depan. Mereka juga mungkin mengalami ketakutan berlebihan terhadap konflik dalam hubungan dan cenderung menarik diri dari hubungan sosial. Baik. Saudari saksi ahli, apakah ada indikasi bahwa korban mengalami kekerasan psikologis sebelum kejadian fisik ini? Ya Pak Hakim, berdasarkan wawancara dengan korban, ada indikasi strong bahwa korban telah mengalami kekerasan psikologis sebelumnya berupa kontrol berlebihan dari pasangan, isolasi dari teman-teman, manipulasi emosi, ancaman verbal. Ini adalah pola yang umum terjadi sebelum kekerasan fisik dalam hubungan halus. Baik. Apakah kondisi ini memerlukan terapi jangka panjang? Ya, saya merekomendasikan terapi kognitif behavioral selama minimal 6 bulan dengan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan. Terapi ini penting untuk mencegah berkembangnya gangguan psikologis yang lebih serius di masa depan. Oke, baik. Berdasarkan pengalaman saudara, apakah korban kekerasan dalam hubungan pacaran ini berisiko mengalami reviktimisasi? Iya Pak Hakim,
Tanpa penanganan yang tepat, korban berisiko mengalami reviktimisasi atau menjadi korban kekerasan berulang, baik dari pelaku yang sama maupun pelaku berbeda. Hal ini karena trauma yang tidak tertangani dapat mempengaruhi kemampuan korban dalam mengenali dan menghindari situasi berbahaya. Oke, baik. Kepada jaksa penuntut umum, silakan jika ada pertanyaan. Baik, mohon izin. Yang mulia, jadi saudara saksi ahli, apakah kekerasan yang dialami korban dapat dikategorikan sebagai kekerasan yang berdampak serius pada kondisi psikologis? Ya, meskipun secara fisik termasuk penganiayaan ringan, namun dampak psikologisnya cukup serius. Kekerasan dalam hubungan ini memiliki dampak trauma yang lebih besar dibandingkan kekerasan oleh orang asing karena adanya unsur pengkhianatan kepercayaan. Apakah kondisi ini memerlukan kompensasi khusus untuk biaya terapi? Sangat diperlukan. Terapi psikologis untuk trauma memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. Kompensasi untuk biaya terapi akan sangat membantu proses pemulihan korban. Oke, cukup. Kemudian. Baik. Kepada saudara penasihat hukum, silakan jika ada pertanyaan. Ada yang mulia. Baik, saudari saksi ahli, apakah mungkin gejala-gejala yang dialami oleh korban juga dapat disebabkan oleh faktor lain selain kejadian penganiayaan? Berdasarkan timeline dan set gejala yang muncul tepat setelah kejadian serta hasil wawancara mendalam, sangat jelas bahwa gejala-gejala ini dipicu oleh kejadian penganiayaan. Meskipun faktor lain bisa memperparah, namun trigger utamanya adalah kejadian kekerasan tersebut. Apakah ada kemungkinan korban melebih-lebihkan gejala yang dialami? Saya menggunakan berbagai instrumen tes psikologi yang valid dan reliable, termasuk tes yang dapat mendeteksi kecenderungan eksagerasi. Hasil tes menunjukkan bahwa gejala yang dilaporkan korban konsisten dan asli. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara terdakwa, bagaimana anggapan terhadap keterangan dari saksi ahli ini? Saya terima yang mulia. Baik. Apakah saudara terdakwa menyesal? Saya menyesal yang mulia. Sangat menyesal? Ya. Baik, terima kasih. Baik, kepada saudara saksi ahli, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Baiklah, sidang pada hari ini saya anggap sudah cukup. Hakim, mungkin sebentar. Apakah akan dibuka dulu ya? Masih buka? Baik. Mengingat waktu sudah cukup siang, maka sidang hari ini kami tunda. Sidang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni dengan agenda persidangan adalah pemeriksaan terdakwa. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Mohon para hadirin untuk berdiri. Para hadirin untuk duduk kembali. Sidang akan dibuka. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1/PP/2025/PN IAIN Manado atas nama terdakwa Alvar Sambilalu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan terhadap terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Ya, saya sehat dan siap diperiksa yang mulia. Baik. Saudara terdakwa,
saudara telah mendengar keterangan para saksi dan juga para ahli. Sekarang saudara diminta untuk memberikan keterangan. Saudara berhak untuk memberikan keterangan atau tidak memberikan keterangan. Tetapi apabila saudara memberikan keterangan, maka saudara wajib memberikan keterangan yang benar. Apakah saudara mengerti? Berarti yang mulia, saya akan memberikan maaf, saya akan memberikan keterangan yang benar. Baik, terima kasih. Oke, saudara. Coba saudara jelaskan atau ceritakan bagaimana kejadian atau kronologi yang terjadi pada tanggal 19 Mei. Hakim pada tanggal tersebut sekitar pukul 4.00 WITA, saya sedang berada di kos Elga. Kami memang sedang bertengkar karena masalah hubungan. Si Elga mengatakan saya sudah tidak lagi menyayangi saya, padahal saya masih menyayangi. Pertengkaran semakin memanas dan Elga mulai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati saya yang mulia. Dalam keadaan emosi, saya tanpa sadar mengambil helm dan memukul kepalanya yang mulia. Saya sangat menyesal yang mulia. Jadi kamu menyesal ya? Iya yang mulia. Saya panik dan perbuatan saya itu saya akui saya bersalah. Baik. Mengapa saudara meninggalkan korban saat memukulnya? Saya panik yang mulia. Saya tahu perbuatan saya salah, tetapi saya tidak harus berbuat apa. Saya langsung pergi karena takut dan malu. Baik. Apakah saudari mengakui telah memukul korban dengan helm? Ya Pak Hakim, saya mengakui perbuatan saya. Saya memang telah memukul Elga dengan helm dalam keadaan emosi yang mulia. Baik, saya tanyakan lagi. Apakah saudara menyesal dengan perbuatan saudara? Sangat menyesal yang mulia. Saya berencana meminta maaf kepada Elga dan keluarga Elga yang mulia. Baik. Untuk saudari hakim anggota 1, silakan jika ada pertanyaan. Baik. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara pernah melakukan kekerasan terhadap orang lain? Tidak pernah. Yang mulia. Ini adalah pertama kalinya saya melakukan hal seperti ini yang mulia. Apa yang akan saudara lakukan untuk menebus kesalahan saudara? Saya ingin meminta maaf secara langsung kepada korban dan keluarganya, serta bersedia bertanggung jawab atas biaya pengobatan korban yang mulia. Baik. Cukup. Baik. Kepada hakim anggota 2, silakan. Saudara terdakwa, mengapa saudara tidak segera menolong korban setelah memukulnya? Saya mengikuti kesalahan saya yang mulia. Saya seharusnya langsung menolong Elga, tapi saat itu saya panik dan tidak berpikir jernih yang mulia. Baik, cukup pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, silakan jika ada pertanyaan. Baik, ada yang mulia. Baik, silakan. Saudara terdakwa, apakah saudara menyadari apa yang dilakukan oleh saudara ini sudah melanggar hukum? Ya, saya menyadari bahwa perbuatan saya melanggar hukum dan saya siap mempertanggungjawabkan. Apakah saudara setelah melakukan kejadian tersebut saudara merasa menyesal? Sangat menyesal. Dan apakah saudara ketika melakukan tindak pidana tersebut saudara dalam keadaan yang baik? Baik, Bu. Oke, saya rasa cukup pertanyaan dari saya, Pak Hakim. Baik, terima kasih. Kepada saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan yang ditujukan kepada klien kalian? Tidak ada yang mulia. Baiklah. Pemeriksaan terdakwa saat ini kami anggap cukup. Kepada terdakwa, saya harap terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan saya harap saudara minta maaf kepada korban. Apakah saudara mengerti? Mengerti ya, Bu. Baiklah. Baiklah, sidang pada hari ini saya anggap sudah cukup. Yang dimana sidang selanjutnya akan kami lakukan dengan agenda yaitu pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2025. Setelah itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah
Setelah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Peradilan Semua Fakultas Syariah YIN Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1/B/2025/PN YIN Manado atas nama terdakwa Alvar Sambilalu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang hari yang lalu, maka hari ini adalah pembacaan tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya? Siap, majelis hakim. Baik, silakan. Baik, majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, serta hadirin sekalian, izinkanlah kami untuk membacakan surat tuntutan dalam perkara atas nama Muhammad Alvar Sambilalu alias Alvar, Kejaksaan Negeri Manado, demi keadilan melalui surat tuntutan nomor register perkara Rek Pidana B-01-5/2025/PN Manado. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manado yang bertanda tangan di bawah ini, Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manado Sulawesi Utara setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara pidana atas nama Alvar Sambilalu, tempat lahir pemohon, tanggal lahir 2 Februari 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Jaya Asri Blok G KP, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMU. Dalam perkara tindak pidana yang diatur dan diancam dipidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP, pendakwa bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang telah berlangsung secara terbuka untuk umum telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Alvar Sambilalu telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Elga Elis Tamamonto sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi di persidangan dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa benar terdakwa Alvar Sambilalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 2 WITA bertempat di kos Orange Jalan Camar Manado, kamar nomor 7, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Elga Elis Tamamonto dengan cara memukul kepala korban menggunakan helm berwarna hitam. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek di pelipis kanan sepanjang 3 cm, memar di sekitar mata kanan, dan gejala kontusi ringan. Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Yang ketiga, alat bukti bahwa dalam perkara ini telah diajukan dan dipertimbangkan alat bukti sebagai berikut. Yang pertama ada keterangan saksi Elga Elis Tamamonto sebagai korban, Nurdi Hitatia Jamala sebagai tetangga, oleh Syafiqa Putabuga sebagai pemikos, dan Reva Tulung sebagai teman atau sahabat. Yang kedua ada keterangan ahli dari ahli forensik dan dokter rumah sakit. Yang ketiga ada barang bukti: 1. Sebuah helm. 2. Satu lembar keterangan dokter yang mengisi yang bersih visum. Yang ketiga ada CCTV area rumah. Keempat, unsur pasal yang terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum dan alat bukti di atas, jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal 351 KUHP telah terpenuhi, yaitu dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka terdakwa telah memenuhi unsur pidana penganiayaan pasal 351 ayat 1 KUHP sehingga dapat dikenai pidana dengan ancaman penjara dan atau denda sebagaimana diatur dalam aturan tersebut. Penganiayaan tergolong berat berdasarkan hasil visum dan dampak luka, maka pasal 351 ayat 1 bisa digunakan untuk penuntutan lebih berat. Kelima, hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan: perbuatan dilakukan terhadap perempuan, kekerasan dilakukan secara brutal dan berulang-ulang, tidak menunjukkan rasa penyesalan secara tulus di persidangan, menimbulkan trauma fisik dan psikologis pada korban. Hal yang dapat meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, bukan residivis.
terdakwa mengakui perbuatannya, namun sebagian. Yang keenam ada tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan: 1. Terdakwa Muhammad Alvar Sangilalung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alvar Sangilalung selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 buah helm ditunjukkan di persidangan, 1 buah CCTV ditunjukkan di ruang persidangan, 1 lembar kertas dari dokter keterangan bahwa korban habis dianiaya. Keempat, membebankan kepada terdakwa untuk biaya perkara. Demikian surat tuntutan ini disusun sebagai dasar dalam memohonkan penjatuhan pidana kepada terdakwa sebagai yang mestinya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum. Kepada saudara terdakwa dan juga penasihat hukum, apakah mengerti dengan tuntutan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Kami mengerti. Baik. Apakah penasihat hukum akan mengajukan pledoi atau pembelaan terhadap tuntutan yang diberikan? Ya, yang mulia. Kami akan mengajukan pledoi. Baik, terima kasih. Maka karena itu, sidang selanjutnya akan kami lakukan dengan agenda pembacaan pledoi dari penasihat hukum. Jadi, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2025. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan menyesalkan ulang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1/PJ/2025/PN IAIN Manado atas nama terdakwa Alvar Sangilalung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang hari ini, maka sidang hari ini adalah pembacaan pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, silakan untuk membacakan pembelaannya. Siap, yang mulia. Yang mulia Majelis Hakim Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Manado yang kami hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih telah atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pembelaan atas nama klien kami Alvar Sangilalung. Pertama, fakta persidangan. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, kami mencatat beberapa fakta penting. Pertama, terdakwa adalah orang muda berusia 20 tahun yang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Kedua, kejadian terjadi dalam keadaan emosi sesaat akibat pertengkaran yang memanas. Ketiga, terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan jujur dan menunjukkan penyesalan yang mendalam. Keempat, tidak ada niat atau rencana sebelumnya untuk menyakiti korban. Kedua, hal-hal yang meringankan. Yang mulia Majelis Hakim, kami mohon pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa. Pertama, mengakui perbuatan dan menyesal. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan jujur sejak awal pemeriksaan dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Kedua, belum pernah dihukum. Terdakwa adalah pelaku pertama kali dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Yang ketiga, masih muda dan berpotensi untuk diperbaiki dengan usia 20 tahun. Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Keempat, perbuatan dilakukan dalam keadaan emosi sesaat. Kejadian terjadi
bukan karena niat jahat yang sudah direncanakan, melainkan karena emosi sesaat yang tidak terkendali. Kelima, bersedia bertanggung jawab. Terdakwa telah menyatakan kesediaannya untuk meminta maaf kepada korban dan bertanggung jawab dan biaya atas biaya pengobatan. Ketiga, permohonan keringanan hukuman. Berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk pertama, menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa. Kedua, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri. Ketiga, mempertimbangkan hukuman percobaan agar terdakwa dapat terus bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak kehilangan masa depannya. Penutup, demikianlah pledoi ini kami sampaikan. Kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pembelaan ini dengan bijaksana dan memberikan keadilan yang sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, terima kasih penasihat hukum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan replik terhadap pledoi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Yang Mulia Majelis Hakim terhormat, menanggapi pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, kami sampaikan replik sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pengakuan terdakwa, meskipun terdakwa mengakui perbuatan hal ini, tidak menghilangkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka pada korban. Yang kedua, mengenai dampak pada korban, penasihat hukum kurang mempertimbangkan dampak trauma fisik dan psikis yang dialami oleh korban. Korban harus dirawat selama 5 hari di rumah sakit dan mengalami luka yang membutuhkan waktu penyembuhan hingga 3-4 minggu. Yang ketiga, mengenai tindakan setelah kejadian, terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan berdarah tanpa memberikan pertolongan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab pada diri terdakwa. Yang keempat, kebutuhan efek jerah. Diperlukan hukuman yang cukup untuk memberikan efek jerah baik kepada terdakwa maupun terhadap masyarakat luas, bahwa tidak ada kekerasan lagi setelah kejadian ini. Oleh karena itu, kami tetap pada tuntutan kami agar terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan yang telah kami ajukan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada saudara penasihat hukum, apakah kalian akan mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan oleh penasihat penuntut umum? Ya, Yang Mulia, kami akan menunjukkan duplik secara singkat, ya. Baik, silakan. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, menanggapi replik dari jaksa penuntut umum, pertama, kami tetap menekankan bahwa terdakwa telah menunjukkan itikat baik dengan mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan yang tulus. Yang kedua, terdakwa telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan korban sebagai bentuk bertanggung jawab. Ketiga, kami mohon Majelis Hakim mempertimbangkan usia muda terdakwa dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Demikian duplik dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara terdakwa, apakah ada hal terakhir yang ingin saudara sampaikan sebelum kami Majelis Hakim mengambil suatu keputusan? Tentu ada, Pak Hakim. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan saya. Saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengalami perbuatan seperti ini lagi. Saya siap bertanggung jawab dan meminta maaf langsung kepada korban serta keluarganya. Saya mohon maaf kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri. Baiklah, setelah mendengar semua keterangan, bukti-bukti, tuntutan, pledoi, replik, duplik, maka Majelis Hakim akan berembuk untuk mengambil suatu keputusan. Maka dari itu, sidang hari ini ditunda untuk pengambilan keputusan dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2025 dengan agenda pembacaan putusan.
Maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Peradilan Semu Fakultas Syariah IAIN Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1/PB/2025/PN IAIN Manado atas nama terdakwa Muhammad Alfar Sambilalun dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pada hari ini kami Majelis Hakim akan membacakan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Alfar Sambilalun. Untuk itu, kepada hadirin mohon untuk tetap tenang dan tertib selama pembacaan putusan. Silakan kami berdiri. Putusan nomor register 1/PB/2025/PN Manado demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri IAIN Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama Alfar Sambilalun, tempat tanggal lahir pemohon 2 Februari 2005, umur 22 tahun, jenis kelamin, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal, perumahan di ASI Blok G Kapleng, pendidikan SMU, pekerjaan sebagai pegawai perusahaan swasta. Terdakwa Alfar Sambilalun ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh yang pertama penyidik tahanan, kedua penuntut umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal yang ditetapkan. Ketiga, Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan masa yang ditentukan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Pengadilan Negeri setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado nomor register 1/PB/2025 PN Manado tentang penunjukan majelis hakim. Kedua, penetapan majelis hakim nomor 421/PB/25 IAIN Manado tentang penetapan hari sidang. Kemudian berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, 1. Menyatakan terdakwa Alfar Sambilalun atas alias Alfar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat 1 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfar Sambilalun dengan pidana penjara selama 8 bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan peringanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam penahanan. Yang ketiga, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan tunggal bahwa terdakwa Alfar Sambilalun alias Alfar pada tanggal 19 Mei 2005 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Kos Orange Jalan Camar Manado kamar nomor 7 atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri IAIN Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Elga Elista Mamonto, di mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: bahwa
pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sekitar pukul 14.00 WITA. Terdakwa bertengkar dengan saksi korban Elga Elisa Mamonto. Kemudian terdakwa memukul kepala korban menggunakan helm berwarna hitam sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek di pelipis kanan sepanjang 3 cm, mengalami memar sekitar mata kanan dan gejala tonsillitis ringan, dan terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Anggota 2. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Yang pertama, saksi Elga Elisa Mamonto, bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Pos Orange, Jalan Samar, Manado, kamar nomor 7. Bahwa awalnya saksi bertengkar dengan terdakwa, kemudian terdakwa memukul kepala saksi menggunakan helm berwarna hitam. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka robek di pelipis kanan sepanjang 3 cm, mengalami memar di sekitar mata kanan dan gejala concussion ringan. Bahwa terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada saksi setelah kejadian. Bahwa saksi kemudian mengajukan perbuatan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut. Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Yang kedua, saksi-saksi lainnya. Keterangan saksi-saksi lain sebagaimana terlampir dalam berkas. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memukul saksi korban Elga Elisa Mamonto dengan menggunakan helm. Yang kedua, bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 2025 sekitar pada pukul 14.00 WITA, bertempat di Pos Orange, Jalan Samar, Manado, kamar nomor 7. Yang ketiga, bahwa terdakwa bertengkar dengan saksi korban kemudian memukul kepala korban menggunakan helm berwarna hitam. Yang kemudian, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di pelipis kanan sepanjang 3 cm, mengalami memar di sekitar mata kanan dan gejala concussion ringan. Selanjutnya, bahwa terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban dan bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban Elga Elisa Mamonto dengan menggunakan helm warna hitam. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Pos Orange, Jalan Samar, Manado, kamar nomor 7. Bahwa benar terdakwa bertengkar dengan saksi korban kemudian memukul kepala korban. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di pelipis kanan sepanjang 3 cm, mengalami memar di sekitar mata kanan dan gejala concussion ringan. Bahwa benar terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban. Bahwa benar berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum nomor 205/FIT/5 2025 pada tanggal 20 Mei 2025, korban mengalami cedera sebagaimana disebutkan di atas. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Menganiaya orang lain. Ada 1 unsur barang siapa. Barang siapa adalah merupakan subjek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan terdakwa, dalam persidangan diketahui bahwa terhadap terdakwa Alvar Sambilalung dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona.
Selama di persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap sebagai subjek hukum. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum. Ada dua unsur menganiaya orang lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdakwa Alfa Sangilalu telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Elga Elis Ramamonto pada tanggal 19 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 bertempat di Kos Orange, Jalan Camar Manado, kamar nomor 7. Yang kedua, bahwa terdakwa memukul kepala saksi korban menggunakan helm berwarna hitam. Yang ketiga, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek di pelipis kanan sepanjang 3 cm, mengalami memar di sekitar mata kanan dan gejala konfusion ringan. Yang keempat, bahwa berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum nomor 205-FIT-5-2025 pada tanggal 20 Mei 2025, korban mengalami cedera sebagaimana disebutkan. Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Alfa Sangilalu alias Alfa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan memeringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Kedua, perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka yang cukup serius. Keadaan yang meringankan: pertama, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Kedua, terdakwa bersikap sopan selama di persidangan. Ketiga, terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Alfa Sangilalu alias Alfa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Dan yang kelima, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian putusan yang dalam sidang pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Selasa tanggal 5 Juni oleh saya Firman Hussein Faniti sebagai hakim ketua dan juga Najwa Amiruddin sebagai hakim anggota 1 dan juga Dinda Siti Arfan Pedoman sebagai hakim anggota 2.
yang diucapkan dalam sidang terbuka dan untuk umum pada hari ini dan tanggal ini dan ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu juga oleh panitera pengganti yaitu Novita Rahati serta hadirin sekalian oleh jaksa penuntut umum dan juga saudara penasihat hukum yang tertanda tangan saya sebagai Hakim Ketua Firman Agus Fariti, Hakim Anggota 1 Najwa Amiruddin, dan Hakim Anggota 2 Siti Dinda Mangkurongan. Panitera pengganti Novita Rahati. Baik, sudah tertanda tangan. Demikian putusan yang bisa kami sampaikan. Sekian. Silakan. Baik, hadirin sekalian, putusan ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap hingga 7 hari ke depannya atau sampai penuntut umum serta penasihat hukum mendaftarkan bandingannya ke pengadilan tinggi. Untuk itu, sidang pada hari ini Negeri IAIN Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor perkara 01-B-2005-PN IAIN Manado atas nama terdakwa Alvar Sangilalu dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang telah ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dimohon berdiri. Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Oh.